sekarang ngeri banget, aku makin takut anak-anak bermain media sosial juga, apalagi kayak ya takut aja ya, lagi menurut kita sebagai orang tua belum bisa memfasilitasin anak-anak dengan media sosial. Kan tahu sendiri ya sekarang kayaknya yang positif tuh malah ketutup semua sama yang kurang bermanfaat gitu. Jadi ya itu tadi, mau nggak mau kita sama anak-anak juga kayak Kalisa nih udah mulai disuruh hafalan. Kalisa juga kayak yang screen time-nya tadinya seandainya aku kasih beberapa kali, sekarang cuma sekali pas mau tidur. Itu pun kadang-kadang ibu boleh nggak Kalisa main handphone? Nggak boleh ya. Disuruhnya ngapain? Kalisa disuruhnya ngapain sama ibu? Kalisa main jam-jam biar bentar, tidur, nggak boleh main handphone. Jadi kalau mau tidur biasanya bonus kan screen time 15 menit. Cuman akhirnya aku mulai pengen coba nih hilangin, kurang-kurangnya akhirnya hilang. Akhirnya dia main zombie-zombian. Lebih baik mereka kayak explore main-main yang kayak gitu dibandingin kayak screen time kakak-kakaknya juga sama gitu. Apalagi ya itu tadi sih, pada lagi masanya kan lagi kalau nggak bisa terkontrol bermain handphone, aku nggak kasih gitu. Jadinya akhirnya udah hafalan. Kalian sudah hafalan surat apa? Surat Anas. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Sekarang lagi mulai, ini aku lagi mau memulai dia untuk hafal Al-Quran. Baru mulai juz 30 dulu. Jadi ini udah hafal 10 ayat. Coba dong surat An-Naba coba. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Amayat tasyalun anin naba'il najim alajib fihim talifun alaihi ya'lamun jumkala ja'lamun Alam naja'alil alada mihada. Terus wal jibla la autarada. Terus dia pokoknya kita udah mulai hafalin dia, jadi kayak biar dia mulai hafalan aja. Ngajinya juga sekarang di Kalisa udah Iqra berapa? Udah Iqra 2. Tadi tulisan Arabnya bacaannya apa? Nulis Arab bacanya apa yang nyamperin ibu tadi? Oh gitu, pakai tulisan Arab. Jadi dia udah bisa kayak kasih bacaan ibu pakai tulisan Arab gitu. Jadi Abah beluman kok. Kok Abah beluman? Iya. Abah jalan di rumah. Kata Rahmah, ibu doang. Abahnya mana? Abahnya mana? Tahu. Oh. Pulang kampung. Jadi ini siapa? Apa bukan? Ini siapa jadinya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau ibu siapa? Putih cantik. Kalau ini siapa? Kalau si Asnia Bang. Jadi ya itu, jadi aku juga kayak kan Kalisa belum ngerti juga umroh tuh kayak gimana secara benar. Tapi kita setiap hari kan udah lihat live Mekah. Jadi udah dikenalin dulu sama dia biar Kalisa harus jalan ya nanti umrohnya ya. Kita keliling-keliling. Serius dong sayang, bigut oke. Gitu. Jadi kayak Syatir juga ini pengalaman pertama. Syatir umroh yang udah pernah itu Sajid dan juga IP udah dua kali gitu. Jadi kita Syatir baru pertama kali. Iya, jadi excitednya itu sih memperkenalkan anak-anak biar mereka tahu kayak apa. Terus kita bilang juga nanti kedepannya kalau mau umroh lagi harus sudah hafalan. Dia Kalisa senang nggak mau umroh? Udah hafalin labaik Allah gimana? Humma labaik Allah syarifah. Baik. Tadi apa? Coba dong. Udah ngantuk ya? Kalisa nanti kalau umroh mau umroh sendirinya, mau jalan kaki aja apa mau digendong? Mau digendong. Aduh. Sama siapa? Aduh. Nggak boleh kan, kita udah perjanjiannya jalan. Aduh. Jalan apa digendong nih? Kan Abah pakai ihram, nanti melorot ihramnya. Kan kita udah dijelasin sih sama kita juga ke anak-anak, ke Kalisa makanya. Ive mau ketemu siapa di sana Kalisa? Kalisa, ibu tanya Kalisa di sana mau ketemu siapa? Kakak Ipe. Seneng nggak? Naik pesawat dinding. Terus Kalisa di sana bobonya sama siapa? Kakak Ipe dinding. Oh, jeng. Gitu sih paling. Kak, berapa hari nanti di sana? Di sana kurang lebih kita 12 hari.
Kita umroh 12 hari insyaallah. Plus minus. Melihat panda itu. Maaf ya Om, tante minta maaf, nggak sopan dong. Enggak apa-apa. Dia buang angin saya ada keenakan. Melihat ibaratnya pandainya Kalisa juga ibaratnya saat masih kecil dan Peter juga untuk kayak ibaratnya mengkritisi hal apapun itu. Para pelajar kan seperti apa juga kemarin. Iya. Ya, pro kontra pasti ada. Maksudnya tanggapan dari kakak Tika Putri sendiri seperti apa? Aku tuh ya kemarin juga nggak nyangka kan dia celotehannya memang kayaknya nggak cuma Kalisa ya, kayaknya semua anak-anak yang lain itu ke pengetahuannya apa yang udah kita beritahu akhirnya dia aplikasikan ke kehidupan, akhirnya dia bertanya, dia mencari tahu gitu. Ya harusnya kalau yang udah punya anak pasti akan mengerti, nggak ada yang disengaja, nggak ada niat. Masa anak umur 3 tahun mau julid atau nyinyir kayaknya nggak mungkin banget gitu. Dan kita pun orang tua pasti akan mendidik. Dengan adanya Kalisa lebih dikenal sebenarnya jujur sih terbebani ya Bip ya, terbebani untuk Kalisa yaitu tadi sih akan ditutup sempurna oleh semua masyarakat gitu ya, apalagi oknum netizen. Padahal harusnya diketahui Kalisa itu emang beneran anak kecil gitu. Jadi nobody's perfect, kita yang dewasa aja banyak kurangnya. Betul. Apalagi anak kecil. Dan yang kedua, yaitu sih aku lebih kayak jadi terbebani aja. Jadi mau narik lagi kayak udah deh nggak usah kali ya Kalisa sering-sering tampil gitu, karena ya itu tadi takutnya kalau dia kan belum bisa baca nih, tapi once nanti dia udah bisa baca terus ada oknum-oknum yang kayak kemarin anak kecil udah bisa nyinyir gitu, itu sedih banget sih buat aku, karena kayaknya dia nggak nyinyir, dia mempertanyakan sesuatu hal yang belum dia diketahui. Kayaknya anak-anak kecil semuanya gitu ya. Enggak, karena gini, saya tuh selalu mengajarkan sama dia pakai jilbab, tutup aurat. Kalau yang nggak tutup aurat dia dosa. Jadi siapapun yang ada di rumahnya nggak tutup aurat itu dosa. Tapi belum sampai ngajarin ada perbedaan. Iya. Gitu. Jadi kita pelan-pelan kayak. Iya, Allah nggak suka. Karena apa? Karena kita harus membiasakan anak-anak kita. Ada batasan usia dia nggak memakai jilbab. Ada batasan usia yang dia wajib untuk memakai jilbab dan tidak lepas daripada jilbabnya. Karena auratul rajul baina surah wa rukbah wa auratul mar'atul jinabiyyah wa wajhul kafai. Jadi aurat laki-laki itu antara pusat sampai dengkul, aurat perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Intinya saya selalu menasihatkan dan selalu mengasih tahu hampir setiap hari. Jadi kalau misalkan dia lihat ada ibunya atau siapa nggak pakai jilbab, ini harus pakai jilbab, nggak dosa, walaupun di rumah, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi dia terbiasa, dia taunya hanya ini lingkungan rumah, ya kan, belum keluar. Pas dia keluar, saya kaget, itu saya ada di situ, dan saya langsung bilang, Hali. Kita pun minta maaf kan waktu itu gitu, karena itu out of the box kita. Biasa kita kenalin kayak dia gitu beberapa kali syuting, terus di lokasi syuting ada yang seandainya pakaiannya nggak seperti yang dia tahu gitu. Aku kasih tahu nggak apa-apa, emang ada yang berbeda agamanya, ada yang disuruh kayak Allah, kita Tuhannya Allah suruh perintahin kita untuk pakai jilbab. Tapi yang lain juga nggak apa-apa, kayak ada sahabat aku, kita terangin sih. Cuman memang ketika dia bertanya sesuatu hal yang memang menurut dia ingin pertanyakan, aku nggak bisa atur dan nggak bisa rem gitu. Tapi ya karena Betul, kita karena orang itu tuanya apapun itu ya kita minta maaf ya kalau ada yang nggak berkenan atau kurang di mata netizen kurang sempurna. Tapi sekali lagi yang Kartika selalu bilang di media sosial Kartika adalah kami ini adalah keluarga biasa gitu, kami juga manusia yang biasa, yang nggak usah nyari kesempurnaan di kita tuh yang nggak akan dapet, pasti akan ada celahnya gitu. Dan ini sebetulnya adalah celotehan anak kecil yang menceloteh karena kebiasaan di rumahnya aturannya seperti itu. Berbeda. Ya anak kecil sih biasanya bertanya selalu, apalagi Kalisa. Sebenarnya lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain kan, tapi pada saat itu pertanyaannya seperti itu, kondisi keadaannya kita juga kaget. Aku pun spontanitas bingung mau jawabnya gimana nih gitu, biar dia bisa paham. Tapi ya itu tadi sih yang aku bilang, sebagai public figure sih lebih menyiapkan mental Kalisa juga bahwa orang di media sosial zaman sekarang tuh komentarnya serem-serem ya. Makanya aku nggak kasih anak komen media sosial, takutnya dia belum siap dengan kondisi yang luar biasa. Maaf sekali oknum-oknum netizen yang gibahnya, fitnahnya luar biasa, atau malah orang-orang yang memanfaatkan media sosial bukan untuk seru-seruan lagi, tapi untuk berantem, untuk ribut. Itu yang saya khawatir banget. Makanya agak lumayan ngeri juga kemarin ya Bib ya, kayak Kalisa ready nggak ya, takutnya nanti dia pas baca udah bisa baca atau dia gimana gitu. Makanya aku juga belakangan ini akhirnya jarang main media sosial, yang benar-benar cuma ya udah sehari-hari, tapi nggak mau lihat yang lain-lain karena kayak nggak ready dan nggak siap gitu. Karena kita itu apa yang kita lihat,
Jadi kalau kita mau baik ya kita harus lihat yang baik-baik. Karena contoh nih kita ngelihat orang hafiz Quran akhirnya kita malu, kayak Kartika nih ngelihat anak-anak hafiz Quran malu akhirnya yang kayak Bib kayaknya pengen belajar lagi deh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang ribut pada saat di rumah ada yang bikin kesel, akhirnya kita ngeliatin cara orang itu ribut, cara orang itu bicara, marah, emosional, jadinya kita kebawa ke sehari-hari gitu. Jadi makanya kalau orang bilang lu punya media sosial pencitraan banget sih, kayak happy family banget sih, kita punya masalah, kita bukan nggak punya masalah, pasti punya gitu. Tapi buat kita pribadi adalah kita mau menggunakan media sosial kita dengan hal yang positif gitu, biar orang mengambil baiknya, biar buruknya kami sebagai manusia kami simpan baik-baik dan kami perbaikin secara pelan-pelan, secara ya caranya kita ya Bib ya. Makanya buat kita pribadi bukan yang ntar takut kena ain lo apa segala macam. Allah mungkin tahu maksud dan niatnya bukan ke arah sana gitu, tapi lebih ke kepingin bahwa hal-hal yang positif yang bisa kita tularin di medsos itu biar dapat orang lain gitu. Jangan sampai mencontohkan yang nggak baik, kan udahlah dulu udah pernah mencontohkan yang kurang baik, seandainya ada yang kurang semestinya, makanya sekarang pengennya jauh lebih baik lagi gitu aja sih. Tapi kan kakak juga kan sorotan juga yang kemarin yang di Jepang itu yang bawa baby yang netizen takutnya kedinginan atau apa gitu kan. Jadi sorotan juga netizen. Kan serba salah ya kalau sama netizen, ditinggal. Bahaya lah bahasanya gitu. Gini, ditinggal katanya ih nggak sayang anak amat sih baru lahiran ditinggal, terus dibawa aduh nggak sayang anak banget udara dingin segala macam. Padahal kalau yang tahu bahwa bayi itu justru tubuhnya pintar mengejudge suhu tubuh dan penyesuaiannya jauh lebih bagus. Tapi pastinya nggak mungkin kita pergi tanpa mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat anak dan lain sebagainya. Jadi kalau aku lebih ke mendengarkan kritikan yang memang kalau aku salah, aku sama Habib dan Habib pun pasti sebagai suami banyak menegur dan menasehati dan aku terima. Tapi kalau nggak sebagaimana mestinya udah nggak mau stres sih, udah nggak mau kepikiran apa. Hidup itu serba salah. Ditinggalin, lo kenapa ditinggalin? Dibawa, lo kenapa dibawa? Jadi atau jadi lebih parah lagi kalau Habibnya ke Jepang sendiri, Habib ke Jepang sendiri gitu kan. Jadi kalau kita udah yang di titik ya udahlah. Iya, karena kebetulan juga kita ke Jepang tuh kemarin tuh ada kurang lebih beberapa acara ya, 12 acara dan ada hal-hal yang mesti dilakuin juga, 2 negara 12 acara. Tapi bismillah lah, yang penting berkah. Netizen mau ngomong apa itu haknya mereka. Netizen juga ngomong juga itu haknya dia juga. Dia mau julid juga itu haknya dia. Tapi ingat, gibah ya kan dosa. Benernya aja gibah, salahnya fitnah. Itu yang berbahaya. Jadi gunakan tangan kamu, jari kamu untuk ke arah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kamu punya dosa besar nanti ketika kamu pulang ke rahmatullah. Kali saya minta maaf ya semuanya kalau kali saya ada salah, coba minta maaf gimana? Om tante, coba Kalisa minta maaf dulu, dia bingung salah apa gitu. Tapi aku mengajarkan Kalisa sih kayak kalau salah apa minta maaf segala macam. Cuman kemarin kayak aku juga bingung, kayaknya nggak ada yang salah dari Kalisa karena pertanyaan, dan alhamdulillah yang bersangkutan juga mengerti, paham dan memaklumi memang anak-anak begitu. Justru ya oknum-oknum netizen aja yang jadinya kok gerah sendiri gitu. Tapi balik lagi karena kita orang tuanya, maka kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang anak kita perbuat. Kalau memang nggak berkenan, kurang berkenan, kita minta maaf. Jadi